Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Musliadi SHMH, dosen program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dengan NUPTK 1460771672130222. Bidang Ilmu Hukum, cabang Ilmu Hukum Perdata. Mata kuliah yang saya ampu adalah Hukum Agraria dengan kode mata kuliah HKU 23014. Mata kuliah ini disajikan pada semester ganjil. Nah, dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode case method, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan teori atau konsep dengan cara menganalisis dan memecahkan kasus-kasus nyata atau simulasi yang relevan dengan materi hukum agraria. Adapun capaian pembelajaran hukum agraria adalah 1. Mampu memformulasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk pemecahan permasalahan bidang pertanahan di masyarakat sesuai hukum yang mengatur tentang hukum agraria. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan hukum yang mengatur tentang ruang lingkup hukum agraria serta undang-undang yang berlaku secara khusus di Indonesia. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum agraria adalah yang pertama, mampu mahasiswa menjelaskan dasar hukum agraria. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hukum agraria. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hukum agraria sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan sub capaian pembelajaran hukum agraria adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pendaftaran tanah. 2. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. 3. Mampu menjelaskan tujuan pendaftaran tanah. 4. Mampu menjelaskan dan juga menganalisis tentang sistem pendaftaran tanah. Kemudian mampu menjelaskan tentang asas-asas pendaftaran tanah. Mampu menjelaskan dan menguraikan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Dan tentunya mampu menyusun tahapan pensertifikasian pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah contextual teaching learning. Dan metode pembelajaran ini dapat membantu dosen dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan juga mendorong mahasiswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen pembelajaran yang efektif, yaitu 1. Constructivism, yang kedua questioning, 3. Inquiry, 4. Learning community, 5. Modeling, 6. Reflection, dan 7. Authentication, evaluation, atau assessment. Adapun evaluasi pembelajaran atau penilaian yang saya gunakan adalah presensi sebesar 10%, partisipasi aktif 50%, UTS 20%, dan UAS 20%. Demikian pemaparan awal daripada materi pengajaran saya. Berikut video mengajar di mata kuliah Hukum Agraria di materi ke-9 tentang pendaftaran tanah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Iya, karena kesehatan perlu memang kita jaga ya. Karena memang sekarang lagi musimnya, jadi kalian harus tetap jaga semangatnya. Pagi ini juga harus semangat karena kita menghadapi materi yang luar biasa hari ini. Oke? Saya lihat di sini ada 2 orang yang tidak hadir. Ketua, siapa yang tidak hadir? Iya betul Pak, izin Cikal sama Adel nggak datang Pak. Oke, Cikal sama Adel. Nanti diinfokan ke saya ya, Oke. apa alasan ketidakhadiran supaya saya bisa input di satu Undri. Baik. Oke, sebelum saya lanjut ke materi hari ini, minggu lalu, minggu ke-8, kalian adik-adik sudah melaksanakan ujian tengah semester. Bagaimana kira-kira? Bisa menjawab pertanyaannya? Bisa Pak. Yakin. Ayo, apa materi yang diingat dari soal UTS kemarin berkaitan dengan hak atas tanah? Ada yang tahu? Ya, silakan Andreas. Izin menjawab Pak, seingat saya hak atas tanah itu ada hak milik sama hak guna usaha Pak. Oke, berarti sudah disebutkan 2 dari hak atas tanah yang lainnya. Ada hak milik sama ada hak guna usaha. Apa itu hak milik, Andreas? Hak milik itu hak yang bersifat terpenuh dan terkuat serta turun-menurun Pak. Oke,
Turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Turun-temurun artinya kalian nantinya adik-adik semua sini sebagai pemegang waris nanti akan ketika orang tua ada tanah akan diturunkan kepada kita sebagai pemegang hak atas tanahnya. Kemudian kalau kita bilang terkuat dan terpenuh, ini berkaitan dengan pembuktian. Ya, siapa yang pemilik tanah, dia dapat membuktikan dialah sebagai pemilik tanahnya, sehingga dapat menggunakan tanah secara baik untuk kepentingannya, begitu ya. Oke. Nah sekarang saya mau bertanya berikutnya. Kira-kira boleh tidak warga negara asing memiliki tanah di Indonesia? Oke, silakan Nabil. Tidak boleh Pak, karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah di wilayah Indonesia Pak. Betul ya, jadi sudah jelas dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 menjelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki tanah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau warga negara asing dibekali dengan namanya ada hak pakai, ada namanya hak sewa ya. Kalau hak milik tidak boleh warga negara asing. Oke. Sepertinya sudah mengerti dengan materi yang berlalu di minggu sebelumnya. Kali ini kita masuk hari ini dengan materi yang baru berkaitan dengan pendaftaran tanah. Oke, berkaitan dengan pendaftaran tanah, kita akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertiannya. Pengertian pendaftaran tanah, kemudian tujuan dari pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, asas-asas yang berkaitan pendaftaran tanah, dan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, serta pensertifikasian tanah. Oke, langsung saja di materi yang pertama berkaitan dengan pengertian dari pendaftaran tanah. Definisinya ada pada PP nomor 24 tahun 1997. Silakan Grace untuk definisi bacakan. Definisinya adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembuktian, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Oke, cukup. Jadi tadi pendaftaran tanah jelas ya, merupakan rangkaian kegiatan. Beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, dia berkesinambungan. Artinya ada berapa rangkaian di sini? Ada 5 rangkaian dalam tahapan untuk pendaftaran tanah. Yang pertama ada pengumpulan, pengolahan, pembuktian, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Kita sudah punya sertifikat, tapi tidak kita pelihara, tidak kita jaga. Suatu waktu datang orang lain menguasai tanah tersebut dalam jangka waktu yang panjang 20 tahun, beralihlah hak tadi. Hati-hati di sana. Oke, sampai sejauh ini bukan saja hanya sekedar didaftarkan. Setelah didaftarkan gitu, kita biarin saja, nggak boleh seperti itu. Tetap harus kita pelihara. Maka dari itu dia akan berkesinambungan dia. Ketika berpindah beralih kepada yang lain, itu disebut dengan pemeliharaan data, ya. Mungkin dari Dava pindah misalnya ke Grace, ya. Dari Grace pindah ke Nabil, ke Putri dan lain sebagainya. Itu namanya pemeliharaan data. Clear? Oke, lanjut berikutnya terkait dengan dasar hukum. Di mana Pak kita bisa melihat aturan tentang pendaftaran tanah? Pertama sekali ada pada Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 1960 pada pasal 19. Diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah terhadap objek-objek tanah tersebut. Hak milik, hak guna usaha, ya, ada juga hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak lainnya. Oke. Kemudian dia jawantahkan menurut PP nomor 24 tahun 1997 sebagaimana junto PP nomor 18 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah. Nah, ada kata junto di sana. Apa maknanya? Maknanya PP nomor 24 sebagian pasalnya sudah diubah melalui PP nomor 18 tahun 2021. Bukan berarti PP yang lama digantikan, bukan ya, hanya diubah sebagian pasal saja. Oke, lanjut berikutnya terkait dengan tujuan pendaftaran tanah. Ada 3 tujuan pendaftaran tanah. Adik-adik dapat melihat di sini 3. Yang pertama, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Ya, kita sudah punya tanah, tapi belum didaftarkan.
legalitasnya belum ada, sehingga memang harus kita daftarkan. Di kemudian hari kita dapat menggunakan tanah itu sesuai dengan keinginan kita. Namun ingat ya, tanah-tanah yang memang sudah menjadi milik kita dalam bentuk sertifikat misalnya, namun ketika ada kepentingan umum, maka suatu waktu tanah tersebut bisa kembali kepada negara. Ingat, asas yang berkaitan, asas fungsi sosial. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk untuk pemerintah. Misal, ternyata ada tumpang tindih tanah. Pihak yang berkepentingan, ada negara, dan ini pemerintah versus masyarakat misalnya. Masing-masing punya kepentingan. Boleh nggak minta informasi? Boleh, tetapi hanya yang berkepentingan saja dalam hal ini. Gitu ya. Kemudian terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah, sebelum tahun 2010 itu masih manual sekali pencatatannya. Tapi kalau sekarang sudah digitalisasi sekarang. Jadi kantor pertanahan sudah menggunakan aplikasi ya untuk mengakses pendaftaran tanah di Indonesia. Clear? Lanjut materi berikutnya terkait dengan sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah ada dua. Pertama sistemik, yang kedua adalah sporadik. Apa bedanya sistemik sama sporadik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi sistemik itu diolahi oleh pemerintah. Oke. Sedangkan sporadik ini oleh masyarakat atau hak milik. Oke, ya. Clear. Di situ ada dua. Bedanya kalau yang sistemik, kata Naila tadi, diprakarsai oleh pemerintah. Pemerintah misalnya Kota Pekanbaru dengan kantor pertanahan Kota Pekanbaru berembuk memutuskan untuk melakukan pendaftaran tanah yang diprakarsai oleh pemerintah tadi ya, sehingga didaftarkanlah tanah-tanah tersebut yang belum bersertifikat. Namun itu adalah sistem, misalnya contohnya sekarang Kecamatan Senaplan. Jadi yang didaftarkan seluruh pemegang hak di tanah yang ada di wilayah Kecamatan Senaplan. Nah, jadi tidak semua akses ya untuk kecamatan-kecamatan lainnya. Nah, sementara kalau sporadik, siapapun dari kecamatan manapun yang ingin mendaftarkan tanahnya, merasa memiliki objek tanah tersebut, pemegang haknya, dan ingin memiliki legalitas kepemilikan tanah, sertifikat hak milik, maka mereka secara pribadi mendaftarkan. Bisa mereka yang datang atau melalui kantor PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah untuk mengurus sertifikat tanah di kantor pertanahan. Clear ya? Oke, lanjut berikutnya, asas-asas pendaftaran tanah. Kalau kita melihat di sini ada 5 asas yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Asas yang pertama disebut asas sederhana. Ya, sederhana bermakna bahwa segala prosesnya itu harus singkat, tepat ya. Maksudnya semuanya berjalan sesuai dengan tadi porsinya. Tidak boleh bertele-tele. Tidak ribet kemana, kan kita nggak mau ribet sekarang kan. Jadi harus jelas nih tahapannya. Nah, sesimpel-simpelnya lah kalau kata kita ya. Nah, kemudian yang kedua ada asas aman. Aman maknanya di situ artinya segala data yang sudah kita miliki itu akan tersimpan dengan baik di kantor pertanahan. Oke, berikutnya asas terjangkau. Ini berkaitan dengan biaya. Karena kalau misalnya kita mendaftarkan tanah itu ada biaya layanannya. Tapi biayanya itu tidak besar gitu. Makanya bahasanya adalah terjangkau sesuai dengan tarif yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan. Tidak boleh di luar tarif karena itu disebut dengan pungli. Oke, Putri. Lanjut berikutnya asas mutakhir. Di sana akan ada tersimpan data pemilik terakhirnya. Pasti di sana datanya data yang akurat ya disimpan. Kemudian asas terbuka. Siapa yang memiliki kepentingan pengen melihat informasi, misalnya tadi tumpang tindih tanah, Grace sama Naila. Nah, ternyata Naila ingin melihat di data Grace, bisa dilihat di kantor pertanahan karena Naila merasa punya kepentingan karena di situ ada tumpang tindih antara tanah kalian berdua. Seperti itu ya. Oke, ini asas-asas pendaftaran tanah berdasarkan pasal 2 PP nomor 24 tahun 1997. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang UPA dan dijabarkan melalui PP nomor 24 tahun 1997. Di sini dapat terlihat ada dua, satu pendaftaran untuk pertama kalinya, yang kedua pemeliharaan data pendaftaran tanah. Bedanya mana Pak? Kalau bedanya pendaftaran tanah pertama kali, sebelumnya tidak ada satupun siapapun itu yang sudah menerbitkan sertifikat di objek tanah tersebut. Misalnya Mahbub memiliki tanah, ya, usia Mahbub sudah bisa memiliki tanah ya, sudah punya KTP ya, memiliki tanah diwariskan oleh orang tuanya. Oke, kemudian dia mengurus ke kantor pertanahan, belum pernah diterbitkan sertifikat sama sekali oleh orang tuanya. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Artinya itu pendaftaran tanah pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 23 dan 24 ya, dibuktikan oleh Mahbub alas haknya tadi bisa berupa bentuknya surat keterangan ganti kerugian yang mana dikeluarkan oleh kepala desa, lurah atau camat. Nah, jadi berkas-berkas yang sudah lengkap tadi sesuai syarat-syarat yang diajukan oleh kantor pertanahan diserahkan oleh Mahbub kepada kantor pertanahan. Kemudian setelah lengkap syaratnya diukur fisiknya berapa kali berapa. Diminta nanti ada pancang-pancangnya ya Bu ya. Kemudian datanya diumumkan totalnya sekian, kemudian nanti dimasukkan dalam datanya, kemudian nanti diterbitkan sertifikatnya, diserahkan kepada pemegang haknya berupa sertifikat hak milik. Kalau tanahnya bentuknya adalah hak milik, hak guna usaha. Kalau sertifikatnya berbentuk hak guna usaha, maka tanahnya hak guna usaha, begitu ya. Kemudian ada lagi yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah. Artinya apa? Ketika misalnya Mahbub sebagai pemegang haknya menjual tanahnya kepada yang lain, kepada fakir misalnya dijual. Nah, fakir kemudian sebagai pemegang berikutnya ingin mengubah nama ya, nggak mungkin dong nama Mahbub terus, karena kan sudah saya pemiliknya. Fakir ubahlah menjadi nama Muhammad Fakir di sertifikat. Itulah disebut dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Atau ada namanya konsolidasi. Nanti kita pelajari ya, konsolidasi. Ada nanti misalnya kita nih tanah A, B, C, 4 semuanya. Kalau misalnya ada 9 orang ya, enggak yang di tengah gimana cara keluar dari jalannya, nggak punya. Ada namanya konsolidasi, dibuat jalan. Dilakukan pemeliharaan dan pendaftaran tanah tadi, data pendaftaran tanah ya. Oke. Lanjut kita materi berikutnya, pensertifikatan tanah. Nah, ini tujuan pembelajaran terakhir ya, memahami tentang pensertifikatan tanah. Proses ini dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR BPN. Jangan salah kementerian ya. ATR BPN itu apa? Singkatan dari Kementerian Agraria Tata Ruang garing Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau di pusat namanya kementerian, kalau di wilayah berarti Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kalau di Riau berarti Provinsi Riau. Nah, kalau turun lagi, kan kita ada 12 kabupaten kota nih. Kalau di Pekanbaru misalnya berarti Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Berarti kalau di Siak, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak ya, diingat-ingat. Oke. Nah, jadi nanti kantor pertanian akan melakukan tadi ya pendataan, kemudian persiapan dokumen, pengukuran, kemudian pembayaran resminya nanti dikeluarkan dan diterbitkan sertifikat tadi. Ini aktivitas di kantor pertanahan ya, atau di kantor BPN tempat menyelenggarakan untuk tadi pendaftaran tanah. Oke, sekarang kita menyimpulkan materi hari ini ada dua. Yang pertama berkaitan dengan sistem pendaftaran tanah. Oke, silakan Pak Bu. Ya, baik Pak. Untuk sistem pendaftaran tanah itu dia terdapat dua cara Pak, yaitu ada sistematik dan sporadik Pak. Apa itu sistematik dan sporadik? Kalau sistematik itu dia diperkarasai oleh pemerintah tadinya, kalau misalkan sporadik itu lebih dari pribadi ataupun masyarakat. Oke, betul sekali. Paham kita ya sampai di sini. Oke, yang kedua, pelaksanaan pendaftaran tanah terbagi menjadi dua, yaitu pendaftaran tanah untuk apa tadi Pak Bu? Untuk pertama kalinya dan untuk pemeliharaan Pak. Oke, jadi kalau mampu beralih tanahnya tadi ke fakir, berarti aktivitas yang mana? Itu pemeliharaan Pak. Ya betul sekali. Clear ya, teman-teman semuanya dari semua ya. Berarti kita sudah menangkap untuk materi hari ini tentang pendaftaran tanah. Oke, berikutnya ada penugasan untuk adik-adik semua. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang.
teman yang tidak hadir diinformasikan ya untuk nanti bergabung di aktivitas kelompok, salah satu kelompok ya. Bagi kelompoknya dapat terdiri 3 sampai 4 orang. Setiap kelompok mencari bahan berupa apa? Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan di kota pertahanan kantor Pekanbaru, di kantor pertahanan kota Pekanbaru. Silakan nanti kalian berkunjung ke sana ya, berkunjung ke sana dengan aktivitas di sana pendaftaran tanah, bertanya, berwawancara, ada nggak Pak masalah-masalah berkaitan dengan tumpang tindih tanah di sini? Oke, kemudian analisa apa penyebab terjadinya tumpang tindih tanah tadi. Kemudian tugas kedua dalam bentuk makalah dan dikumpulkan saat pertemuan berikutnya. Artinya 1 minggu dari sekarang tugas selesai. Untuk tugas ada pertanyaan? Jelas? Untuk kita di ujung sebelum saya menutup, masih ada pertanyaan kira-kira untuk materi hari ini tentang pendaftaran tanah? Silakan. Saya, Pak. Oke, dapat silakan. Jadi sebelumnya izin untuk bertanya, Pak. Jadi kebetulan saya tinggal di Kabupaten Siak, Pak. Terus tepat di dekat rumah saya, tetangga saya itu mempunyai masalah tentang tumpang tindih tanah ini, Pak. Dan mereka di persidangan itu dimenangkan oleh orang yang tidak mempunyai sertifikat itu, Kak, yang menggugatnya. Sedangkan yang punya sertifikat itu tetangga saya, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak, pendapat Bapak? Oke. Bagus sekali pertanyaannya ya dari Dava. Betul. Memang terkadang seperti itu yang terjadi. Saya, keluarga saya, tetangga saya adalah pemegang hak atas tanah yang bersertifikat melawan seseorang yang tidak bersertifikat. Anggaplah berupa surat keterangan ganti kerugian. Nah, surat keterangan ganti kerugian itu diterbitkan siapa tadi? Lurah atau camat kepala desa. Ternyata bisa melawan tuh sertifikat yang sudah diterbitkan oleh Kepala Tanahan. Jadi bentuknya pendaftaran tanah kan stelsanya negatif. Siapa yang mendaftarkan, dia yang dahulu mendaftarkan, dialah yang dianggap sebagai pemegang hak oleh kantor pertanahan sehingga dia dikeluarkan sertifikatnya. Nah, kemudian ada orang berikutnya ketika mau mendaftar, ternyata nggak bisa, di objek tersebut sudah ada tanah yang lainnya, tumpang tindih lah, sehingga dia mencari jalan untuk tadi menggugat ya, datang ke pengadilan, mungkin sudah dimediasi, tidak ada solution sehingga beracara. Nah, diputuskan oleh pengadilan dia sebagai pemegang hak, pihak yang menggugat. Sehingga tadi pengadilan meminta kepada kantor tanah untuk membatalkan sertifikat si tetangganya Dava tadi. Itu yang terjadi. Bisa dilihat adalah alas haknya. Ya, alas hak itu tadi surat keterangan ganti kerugiannya atau surat keterangan tanahnya. Bagaimana dia dapat tanah tersebut? Cara memperoleh tanah itu yang dilihat sama pengadilan. Oke, jadi tugas tadi kantor pertanahan ketika adanya produk mereka yang tadi digugat kemudian dibatalkan oleh pengadilan, maka setingkat lebih tinggi dalam hal ini berarti kantor wilayah BPN Provinsi Riau yang membatalkan. Karena produknya dari Siak kan, kantor pertanahan Siak. Nah, tapi kalau kantor wilayah yang mengeluarkan, berarti yang membatalkan adalah Kementerian. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Baik, itu saja untuk materi kita hari ini. Saya berharap kalian terus jaga kesehatannya ya minggu depan. Semoga yang sakit segera sembuh. Kita dapat hadir bersama-sama ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.